Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada kesempatan ini untuk kita akan membaca renungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama kita tunduk kepala berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan, untuk kami akan baca renungkan firman dan jadi pelaku dalam firman-Mu. Firman-Mu akan bawa kami pada kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami baca renungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 11 dan beberapa ayat selanjutnya, tapi saya mengawali ayat 11 berkata begini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan. Saya mau garis bawahi di ayat paling akhir, kalimat ini berkata, dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, dalam konteks kekristenan bahwa kita seperti sedang di training. Iya, kita seperti sedang di training untuk terus dilatih dan dilatih. Apa alasan sehingga kehidupan kekristenan terus untuk dilatih dan dilatih? Di bagian lain Alkitab sedikit menyinggung bahwa kita sama seperti seorang olahragawan yang ada dalam gelanggang pertandingan. Maka kalau kita tidak terus dilatih dan dilatih, bisa saja dalam pertandingan kemudian kita bisa kalah. Bisa saja saudara-saudara. Maka itu sebabnya kita perlu untuk terus dilatih dan dilatih. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya bawa ini dalam konteks kehidupanmu dan kira-kira bentuk apa latihan-latihan yang dimaksud dalam ayat yang dimaksud di sini. Di ayat Ibrani pasal 12 di sini diawali dengan ayat berkata tiap-tiap ganjaran. Itu ayat 11 bagian A. Tiap-tiap ganjaran. Ganjaran di sini adalah bicara tentang proses pendisiplinan di dalam kehidupan yang digambarkan seperti seorang ayah yang mendidik, yang mengganjar anaknya. Ya, itu ditulis di ayat sebelumnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, saudara dan saya, kita setiap waktu terus dilatih. Dan tentu di dalam latihan di sini sebagai sebuah proses di mana kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat Tuhan, untuk mendapat pengajaran dari Tuhan. Saudara, saya ingat tulisan di dalam kitab Perjanjian Lama yang berbicara tentang perjalanan bangsa Israel. Yang digambarkan mereka seperti laksana Raja Wali. Membongkar isi sarangnya. Lalu kemudian membawa anak-anaknya itu untuk terbang. Ketika dia membongkar balikkan sarangnya itu adalah sebuah latihan untuk anaknya. Jadi anaknya ini tidak tetap ada dalam sarang, tapi sarangnya dibongkar. Begitu ekstrim cara dia melatih anaknya. Saudara, bangsa Israel dalam perjalanan juga pun, mereka ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan melatih mereka, memproses mereka. Sebagaimana induk Raja Wali yang melatih anak Raja Wali, yang begitu ekstrim diangkat, lalu dilepaskan, diangkat di udara, dilepaskan sampai anaknya itu bisa terbang. Bangsa Israel ketika dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan proses demikian juga, dilatih dan dilatih. Dan memang dalam proses latihan itu kadang bagi bangsa Israel mereka enggak memahami. Ketika mereka kelaparan, ketika mereka kepanasan, ketika
ketika mereka kehujanan, namun bukan berarti Tuhan biarkan mereka. Ketika mereka kelaparan, diproses Tuhan dan Tuhan adakan mereka makan minum. Ketika mereka dalam perjalanan, pada waktu siang ada panas matahari, ada tiang awan. Pada waktu malam kegelapan, ada tiang api. Tuhan memproses mereka dalam banyak dimensi kehidupan. Namun apa yang terjadi dalam tulisan firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka memberontak kepada Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak siap untuk dilatih, mereka tidak siap untuk diajar. Dan perjalanan bangsa Israel ini menjadi sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan gereja, saudara dan saya. Yang kerap kali kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang mungkin seperti demikian, ya, saudara-saudara, ya. Ya, yang seolah kita dibawa pada kondisi di mana kita ada dalam titik terendah, katakanlah demikian, ya. Kita ada dalam titik di mana kita seolah nggak berdaya. Tetapi mengingat pelajaran dari perjalanan bangsa Israel, Tuhan izinkan mereka pada proses-proses demikian. Ternyata adalah untuk menguji mereka dengan melalui latihan-latihan itu. Bapak Ibu Saudara, masalah dalam hidup ini dalam bingkai kekristenan. Iya, pergumulan dalam kehidupan. Kadang ini cara Tuhan untuk melatih kita. Iya, melatih saudara-saudara. Saudara diizinkan Tuhan mengalami kesulitan. Tuhan izinkan saudara mengalami tantangan. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Cara Tuhan untuk melatih. Sebab kita tidak akan melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, kalau tidak melalui sebuah proses demikian. Dan gak akan kita dapatkan sesuatu yang spektakuler kalau tanpa melalui sebuah latihan. Sebuah proses itu. Sama juga kemenangan gak akan bisa dicapai tanpa perjuangan. Ya kan saudara? Iya. Hadiah gak akan dapat kita pegang kalau gak melalui sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Maka oleh firman Tuhan berkata, terus dilatih. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita akan melihat di ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Puji Tuhan. Kata di ayat di sini, kata yang begitu memberi penguatan rohani. Kalau kita sedang dilatih, ya, sedang ada dalam sebuah zona pergumulan kehidupan, maka Alkitab mengajarkan, jangan melihat dirimu, jangan melihat masalah, jangan melihat orang lain, tapi melihat Tuhan. Itu kata Alkitab. Ayat 2 itu. Apapun yang sedang engkau hadapi sebagai sebuah proses latihan itu, melihat Allah. Di ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada banyak orang dia nggak mendapat solusi dari setiap pergumulan yang dihadapi karena dia melihat masalah, dia melihat orang, dia melihat dirinya yang terbatas. Ada banyak orang yang kecewa karena apa? Ketika dia dilatih, dia tidak memandang kepada Tuhan. Dia mengeluh dan bersungut, berbantah. Saudara-saudara, dia tidak memandang kepada Tuhan. Tapi ayat di sini memberikan sebuah pelajaran penting. Kalau di ayat sebelumnya ayat 11 berkatakan tiap-tiap ganjaran, ya, ganjaran bicara tentang pendisiplinan di dalam diri kita, saudara-saudara. Ya, dengan cara Tuhan, dia izinkan kita untuk mengalami banyak pergumulan kehidupan. Dan dia mau agar supaya hidupmu itu tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan dunia, tetapi hidupmu itu benar-benar mengandalkan dia. Kata mata tertuju kepada Yesus di sini adalah bicara tentang sesuatu yang kita percaya, yang kita andalkan, yang kita yakini. Yang sanggup tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya ketika saya menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup.
yang dalam ayat yang saya maksudkan tadi sedang dilatih. Saudara, dalam hal yang kita lihat dalam pertandingan olahraga, ketika seseorang atletik atau seorang pemain tinju, katakanlah demikian ya, seorang olahragawan pemain tinju, dia mulai dari kelas amatiran, ya, lalu dia naik ke kelas profesional. Ini bicara tentang naik level. Kekristenan pun juga demikian, kita dilatih oleh Tuhan untuk supaya kita naik level. Sebagaimana yang Alkitab katakan kepada bangsa Israel, kalau kalian setia mengikuti ketetapan-ketetapanku, iya, kamu akan naik bukan turun. Iya. Artinya Tuhan akan membawa kita pada tahap-tahap yang terus naik. Saudara. Mungkin konkretnya seperti ini. Ketika ada pergumulan datang dalam kehidupanmu yang seolah membawa saya seperti kena ganjaran. Karena saya mengacu di ayat 11, seperti kena ganjaran. Iya. Sebagaimana di ayat sebelumnya, seorang ayah di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ya, ketika dapat ganjaran. Ya, ketika kita dilatih. Bahkan dikatakan dalam ayat di sini, dihajar, saudara-saudara. Mungkin pada saat itu kita belum mengerti kenapa mengalami kondisi seperti ini. Tetapi bagi orang percaya kepada Tuhan, dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam kehidupan itu, ternyata Alkitab berkata, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Itu kata ayat dalam Alkitab. Kalau kita baca. Iya. Nah, saudara jemaat yang dikasih Tuhan, untuk melatih agar supaya kehidupan kita benar-benar muncul dan tampil menjadi seorang yang profesional. Katakanlah demikian, dari kelas amatiran naik menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kemurnian iman. Sebab tidak akan muncul satu kemurnian yang digambarkan seperti emas yang dimurnikan kalau tidak melalui sebuah proses pembakaran dengan api. Tidak akan disebut sebagai sebuah pemenang kalau tanpa melalui sebuah perjuangan. Jemaat dikasih Tuhan, maka dalam perjalanan kehidupan ini adalah sebuah pertandingan seperti seorang pejuang, saudara-saudara, yang sedang terus berlomba, yang sedang terus berjuang. Maka saya mau sampaikan, kita adalah orang yang sedang berjuang, kita adalah orang yang sedang bertanding. Majulah terus dalam perjuangan hidupmu, majulah terus dalam pertandinganmu. Tetap lihat kepada Tuhan. Iya. Memandang kepada Dia. Kata ayat 2, kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Iya. Haleluya. Memandang kepada Yesus yang adalah sempurna dan Dia akan memimpin kita pada kebenaran. Puji Tuhan. Terakhir saya mau sedikit singgung apa kata Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sebelumnya dia sebagai seorang Saulus. Tuhan mengubahkan dia melalui sebuah proses panggilan Tuhan. Dan apa kata Rasul Paulus? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Apa yang di depanku adalah bicara tentang fokus kepada Dia yang memanggil. Memandang ke depan adalah bicara tentang pengharapan kita kepada Yesus. Sehingga ketika kita mengalami proses-proses kehidupan, ketika kita mengalami latihan-latihan yang ekstrim, katakanlah demikian ya saudara-saudara kasih Tuhan. Di balik dari semua proses-proses yang demikian, bahkan ekstrim, kata Alkitab, menghajar. Iya. Bahkan juga kata Alkitab, menyesah. Itu ditulis di Ibrani pasal 12. Bahwa ternyata Dia perlakukan itu karena engkau adalah anak. Dan Dia adalah Bapa kita. Dengan satu tujuan adalah untuk supaya kita menjadi baik. Iya. Saya baca di ayat 10.
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia yang dimaksud adalah Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Iya, dari garis bawah itu. Menghajar kita untuk kebaikan kita. Puji Tuhan, untuk kebaikan kita. Sekali kebaikan kita. Mungkin secara manusia saudara pernah kecewa. Ya, mungkin secara manusia saudara pernah mengalami hal-hal yang membuat engkau sepertinya benar-benar ada pada kondisi yang terendah. Karena apa? Karena apa yang kau hadapi di sekitarmu. Tapi mari pandang kepada Tuhan. Di balik dari semuanya itu, Alkitab berkata untuk membawa kepada kebaikan. Iya, membawa pada kebaikan. Sekali lagi membawa kepada kebaikan. Puji Tuhan. Sehingga Alkitab akan mengajarkan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Iya. Saya singgung ayat dalam kitab Ayub pasal terakhir ditulis di situ dikatakan bahwa ketika Ayub setelah dia melewati sebuah pergumulan yang berat, proses yang berat, latihan yang berat, dia berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara sekalian berada, kata kunci di ayat di sini, mari tetap mata rohanimu tertuju kepada Tuhan. Jalani proses kehidupan dengan tetap iman, percaya kita kepada Dia. Dia Tuhan sanggup untuk menolong engkau. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini bagaikan sebuah pertandingan, perlombaan yang harus kami jalani. Kami hanya minta Tuhan tolong kami. Mata hati kami tertuju hanya kepadamu. Mata hati kami tertuju kepada Engkau dalam pengharapan kami, percaya kami kepada Engkau. Yang akan membawa kami pada terus kemenangan demi kemenangan. Sebab kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Lawat jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya. Tuhan segala sesuatu, Tuhan merencanakan yang indah. Hal kebaikan yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan kami semua. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Meteraikan itu di dalam hati hidup kami untuk bertumbuh berbuah. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan.